بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung majelis ta'lim yang kita adakan setiap Jumat pagi. Namun sebelumnya tentunya Bapak mengharapkan kepada kalian semua agar memperhatikan dalam menyimak apa-apa yang Bapak sampaikan, karena pelajaran yang diberikan ini adalah merupakan satu ilmu yang wajib setiap orang Islam untuk menuntutnya, karena ada 3 ilmu, 3 fak yang wajib setiap orang Islam menuntut, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini salah satunya adalah ilmu tauhid yang sedang kita pelajari di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Banjar. Yang ketiga, baqaun baqa. Artinya kekal. Zat Allah Ta'ala itu kekal, ada hancur. Ada hancur. Sekalipun ini di akhirat ini sekalipun di akhirat ini, ketika ditiup sur pertama oleh Israfil, semua alam ini hancur berataan. Apapun alam itu semuanya hancur. Tapi zat Allah Ta'ala ada hancur. Zat Allah Ta'ala itu ada hancur. Nah, hancur itu zat selain Allah itu pada tiup sur pertama, tiup sur kedua, ya bangun dari kubur menuju padang mahsyar, menuju padang mahsyar. Jadi kekal, artinya itu tidak ada penghabisan, tiada akhir, tidak ada akhir bagi adanya, la akhirah liwujudihi, tidak ada akhir daripada adanya, ada terus. Dan kalau kita kan kita ada akhir, dimaksudkan meninggal. Nah, kita ada orangnya. Jadi selama kita hidup itu kita diharapkan ada orangnya. Tapi kalau yang sudah meninggal ada lagi, dipadakan ada. Nah, Allah Ta'ala itu mustahil didahului Adam atau didahului oleh tiada bakalah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka dzul jalali wal ikram, dan Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi wa yabqa, dan kekal, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal zat Tuhanmu, dan kekal zat Tuhanmu. Jadi zat Tuhan itu kekal. Dan Tuhan Musa mempunyai kebesaran dan kemuliaan, mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mutakid. Nah, jadi apa pula adabnya nih? Adab kita meyakini Allah Ta'ala itu ada. Apa adabnya itu? Jadi adabnya adalah maka patut bagi mukmin mutakid nang sepantasnya nih, kan orang
beriman dan meyakini Allah Ta'ala bersifat baqa kekal, bahwa ia ingat bahwa akan kematian. Nah, ingat kematian supaya boleh istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang mengamalkan sifat baqa itu senantiasa ingat kepada kematian. Artinya hatinya itu ingat lawan kematian, karena yakin aja di dunia ini ada dana abadi, ada dana kekal, ada nah, di dunia ini kayak ada dana kekal, semuanya akan binasa. Jadi semuanya akan binasa, termasuk diri kita. Ada kematian, cuman waktu mati itu ini Allah mengatur ikan sekian tahun di dunia, sekian tahun di dunia. Nah, cuman yang jelas kematian itu pasti ada. Kematian itu pasti ada. Lalu kita harus ingat kalau mati, apa hikmahnya? Supaya kita bertaubat dan istighfar kepada Allah. Itu hikmahnya kita mengingat kematian, banyak-banyak istighfar dan taubat. Istighfar itu minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang dikerjakan. Taubat demikian juga menyesali perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Menyesali. Nah, bujur itu pengamalannya Bapak, bujur itu. Jadi ingat akan kematian. Ya Nabi kafa bil mauti wa azab. Cukup kematian itu jadi papadah, jadi nasihat, cukup. Bila kita tuh menghadiri kematian, maka kematian itu sudah cukup untuk menasihati kita. Nah, kan kayak di juga kena, dibungkus orang juga kena, disembahkan orang juga kena, dikubur orang juga kena. Maka sana limbahnya hilang ketapak sandal pengunjung. Di situ kena datang malaikat nakir, nama nanyakan, bila mendapat alhamdulillah, bila dapat innalillah, dijatuhnya sampai ke piatakan langit abu bumi naga tujuhnya, di duitnya ulang. Itu karena tadi tidak ada persiapan, jadi perlu persiapan. Karena orang yang hidup di dunia ini adalah sebagai musafir, namanya musafir. Jadi bukan tempat tujuan utama kita adalah akhirat. Itu tujuan utama kita adalah akhirat. Nah, lalu bagaimana? Karena akhirat itu tidak ada batasan, tidak ada waktu terbatas. Nah, kita hanya sebanyak-banyaknya maulah samu, maulah bekal untuk perjalanan di negeri akhirat. Harusnya gitu kan? Nah, jadi kita banyak-banyak membawa bekal basamu. Apakah bekal itu ibadah yang wajib atau ibadah nang sunnah. Jadi banyak-banyak membawa bekal lah. Apakah itu yang bekal ibadah wajib atau ibadah nang sunnah. Ini istighfar dan taubat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin kada berdosa, istighfar sidin 70 sampai 100 kali sehari. Nah, istighfarnya Rasulullah nih 70 sampai 100 kali sehari. Itu sudah itu dijamin Allah untuk tidak melakukan dosa, tapi tetap disiplin melaksanakan cara-cara bertaubat. Nah, kita orang awam ini, kita ini rasul lain, nabi lain, wali lain juga. Lalu kita merasa aman lah, merasa aman. Nah, karena merasa, jadi kita jangan merasa aman. Karena kematian itu pasti akan datang lawan kita.
bilanya datang lawan kita kada ada lagi nang istilahnya dimajukan ataupun diundur datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah sampai ajal kamu, kematian kamu, tidak ada seorang pun nang kawa mendudiakan, mengakhirkan, mengenang-enangkan, dan kedua nang kawa memajukan. Ini tepat. Tinggal lagi kita banyak-banyak istighfar kepada Allah dan bertaubat. Jadi sebagai bandingan tadi Rasulullah nang kada berdosa, sidin istighfar taubat 100 kali sehari. Nah kita harusnya lebih banyak dari itu lah. Kita harusnya lebih banyak dari itu, lebih banyak daripada 100. Kenapa? Karena kita di sini hibah lawan dosa. Kita ini sebenarnya baik yang kita ketahui atau dosa yang kita tidak ketahui itu dosa. Jadi kita sadar diri aja bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang kada kau melihara diri daripada berbuat dosa-dosa. Cuman ada caranya minta ampun nih. Setiap waktu minta ampun kepada Allah. Minta supaya diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan terdahulu. Ini banyak-banyak membaca istighfar dan taubat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kan. Ya Allah, ampunilah ulun, warhamni, kasihani ulun, wa tub alayya, dan terimalah taubat ulun. Nah bisa tuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Atau Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah kita baca lagi 5 contoh sembahyang paradut. Limbahnya doa kedua, Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalaunya habis maghrib 11 kali. Kalaunya habis isya 11 kali. Kalau habis subuh 27 kali. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Atau hampir 11 ya. Nah 5 asar 70 kan? 5 asar 70. Pokoknya setiap waktu sebentar adalah membaca istighfar dan taubat. Nah kemudian ini istighfar dan taubat tadi kan bisa banyak-banyak ingat kematian. Caranya tadi banyak-banyak membaca taubat dan istighfar kepada Allah. Kan kita tahu umur tahun kita bisa aja sudah Tuhan belum jauh meninggal, masih anom arah dahulu. Nah jadi persiapan kita untuk menghadapi alam kubur itu dengan cara bertaubat tadi dan melaksanakan amal saleh. Karena orang ingat dan mati itu tentunya ingat melawan balasan. Nah jadi kalau sedikit balasan rugi, dia banyak-banyak membawa amal saleh, membawa amal saleh, membawa ibadah untuk bekal kita di alam kubur dan seterusnya. Mungkin ini sampai sinilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang benar-benar bagi Bapak sendiri dan kepada kalian semuanya. Karena usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi Bapak pada menasihati kalian, tapi Bapak juga menasihati diri Bapak. Jadi usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini telah kabul dan menuju sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين ووفقنا في الدين والمتعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا مبتلعا بالحق وسلام لنا وعلمنا عنا ولا تذهب بركات من يدعي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majelis kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak ulangi, hari ini kita belajar 3 dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wujud, sifat qidam, dan sifat baqa. Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bainahuma. Qidam artinya sedia, mustahil terdahulu, dalilnya firman Allah wal awwalu wal akhir. Nah, baqa artinya kekal, mustahil tiada, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.